Halo, para bosku, salam olahraga. Pada channel saya kali ini, saya akan mengupload video tentang preview Liga Champions yang akan berlaga dini hari nanti. Ya, banyak match ya yang akan berlangsung di Liga Champions Eropa ini. Ya, saya akan mengambil beberapa match ya karena durasinya nggak cukup ya kalau sampai 8 match gitu. Nah, pertama saya akan bahas tentang PSG Manchester City ya. Ini di grup A. Ada juga Red Bull dari grup Jerman dan klub bunga dari grup Belgia ya. Di grup A ini kalau kita lihat ya secara lini permainan, dari statistik penguasaan bola dan dari lihat skill pemain, saya rasa City dan PSG bakal lolos ya dari grup A ini ya. Nah, pada kali ini mereka akan ketemu PSG dengan City ya. City banyak menang ya ketika berhadapan dengan PSG. Bahkan di musim lalu di semifinal City menang di kandang PSG dengan skor 1-2. Dan apakah ini akan terjadi kemenangan bagi City lagi atau PSG akan mengalahkan City ya. Nah, kalau kita lihat dari pemain-pemain ya, PSG dengan City, saya rasa lini depan PSG lebih bersahabat ya, lebih bersahabat maksudnya lebih banyak keran golnya lah ya untuk PSG gitu ya. Kalau dilihat dari pemain skillnya ya. Terus tetapi untuk PSG untuk saat ini banyak internal yang konflik ya, di ruang ganti antara mungkin di depan mereka Neymar, ada Mbappe dan ada Messi yang masih belum mencetak gol pertama bagi PSG ya, udah main beberapa kali gitu. Nah, namun saya melihat bahwasanya di dalam diri pelatih Pochettino, pelatih PSG ini agak susah ya melatih pemain bertambur bintang dari PSG ya sebagai tim gitu ya. Beda dengan ketika dia melatih Tottenham Hotspur ya. Dia melatih pemain-pemain yang biasa, habis itu dia dengan kemampuan dia pelatih ya kan, dia menjadi klub yang sangat bagus ya. Pada saat dia melatih Tottenham, pemainnya pun bersinar juga ya. Ada Son, ada Harry Kane, ada Dele Alli gitu ya. Nah, beda dengan PSG. PSG ini ketika dia latih, ini pemainnya udah jadi ya, ibaratnya udah jadi mega bintang dunia gitu. Nah, dari pemain-pemain yang dimiliki Pochettino itu semuanya adalah pemain, kalau saya lihat semenjak kedatangan Messi, banyak non respect antar pemain ya. Messi kita tahu pada saat dia berada di klub Barcelona ya, dia bagaikan jenderal yang mengatur serangan ya. Dia bisa mengatur serangan, terus dia bisa mencetak gol gitu. Nah, ketika dia di PSG, semua itu beda ya. Mungkin ada Mbappe yang menjadi raja gol, ya kan? Dia bisa mengatur serangan juga, ada Neymar juga. Dan praktis ini memunculkan sikap arogan ya dan non respect, sehingga kubu PSG ini saya rasa di ruang ganti banyak terjadi konflik ya di ruang ganti. Dan ini tugas berat bagi Pochettino, bagaimana agar ego dari pemain-pemain PSG ini maksud saya bisa mereda dan ya layaknya pemain-pemain Madrid atau pemain-pemain Barcelona ya. Ada lah dulu, ada mungkin Madrid ada Ronaldo, ada Bale, ada Benzema ya kan, bisa saling respect lah ya. Tapi di kubu PSG ini beda ya. Bahkan pertandingan minggu lalu di Liga Prancis, Messi sampai dikeluarkan ya, diganti dengan pemain lain, dia nggak suka gitu ya. Dan ini keberadaannya di PSG tidak bisa dia samakan pada saat dia di Barcelona ya. Nah, terus di Manchester City dengan Pep Guardiola, saya rasa dengan tidak mereka memainkan striker murni ya, kebanyakan kayak Phil Foden ya ataupun Sterling dimasukkan dengan striker fast night gitu ya, itu berhasil ya sampai sejauh ini. Terbukti pada saat melawan Chelsea mereka menang dengan 1-0. Dan pertandingan kali ini melawan PSG, menurut saya City tetap akan merotasi pemain. Nah, karena kenapa? Karena jadwal City sangat padat ya.
setelah melawan PSG nanti mereka akan berhadapan dengan Liverpool di lanjutan Liga Inggris ya, yang praktisnya tetap akan merotasi pemain ya. Dan saya rasa untuk pertandingan ini tetap akan sangat seru ya. Dan untuk penguasaan bola saya rasa lebih dikuasai oleh City, karena City ini lini tengahnya sangat bagus ya dibandingkan dengan Paris Saint-Germain gitu. Tapi kita mengharapkan banyaklah keseruan dari pertandingan ini ya, karena mempertandingkan banyak pemain-pemain kelas dunia ya di Liga Champions ini. Nah, terus di di grup A ada juga Red Bull dari klub Jerman menghadapkan dengan klub bunga Belgia, klub Belgia ya. Saya singkat aja, mungkin dari Red Bull ini kalau musim ini di Liga Jerman mereka kalau di kandang ya masih sangat bagus banget ya. Mereka bisa menghajar lawan dengan banyak gol gitu ya. Tapi untuk laga away mereka masih sangat minus ya dengan kekalahan. Dan praktis menurut saya Red Bull akan memenangkan lah pertandingan pertama mereka melawan klub bunga ya. Terus kita ke grup B. Ya, grup B itu ada AC Milan, ATM, Porto, Liverpool. Nah, AC Milan ini kembali ke Liga Champions ya dengan skuad yang saya rasa rata-rata minim lah pengalaman mereka main di Liga Champions. Sedangkan ATM ini juara Liga Spanyol dan skuadnya banyak-banyak udah kenyang lah pengalaman bermain di Liga Champions gitu. Nah, AC Milan berhadapan dengan Atletico Madrid. Ini situasi yang berbeda ya di liga mereka sendiri. AC Milan lagi on fire di Liga Italia, sedangkan ATM agak-agak susah menang gitu ya semenjak kehadiran Griezmann ya. Griezmann mantan pemain mereka yang dipinjamkan dari Barcelona gitu ya. Nah, saya rasa menurut saya AC Milan tetap akan tampil dengan penyerang veteran mereka Oliver Giroud ya, yang kenyang pengalaman di Eropa. Dan pertandingan ini saya rasa agak menarik ya, karena pertandingan grup terbesar di dunia ya, legenda dunia lah, legenda grup maksud saya. Terus ada partai lanjutan Porto berhadapan dengan Liverpool. Nah, ini grup B Porto Liverpool ya. Kalau kita lihat statistik ya, Liverpool banyak menang dari pertemuan mereka menghadapi Porto kalau jumpa di Liga Champions gitu ya. Tapi Porto pada musim ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena mereka musim lalu juara Liga Portugal, terus banyak kemenangan juga yang mereka raih ya, dan mereka mampu menahan imbang ATM di laga perdana Liga Champions ya. Dan terus di sisi Liverpool ya banyak memasukkan gol ya, tapi banyak kecolongan gol juga ya, terbukti pada saat berhadapan dengan AC Milan mereka kebobolan sampai 2 gol ya kan. Berhadapan dengan Brentford yang saya bilang di video sebelumnya akan membawa kejutan ya kan, ternyata benar, Brentford membawa kejutan dan mampu bermain imbang 3-3 dengan Liverpool ya. Dan kecolongan banyak gol ini mungkin PR ya bagi Jurgen Klopp ya, walaupun dipasangkannya Virgil van Dijk ya di posisi lini belakang Liverpool ya. Dan saya rasa pertandingan ini akan sangat seru ya, dan mungkin akan ada kejutan dari FC Porto ke Liverpool ya. Nah, tapi kita lihat saja ya. Nah, terus di grup C ada Ajax Amsterdam dengan Besiktas, Borussia Dortmund dengan Sporting Lisbon. Ya, Ajax Amsterdam itu klub Belanda yang juara Liga Belanda. Permainannya meningkat ya di Liga Belanda. Kalau kita lihat skornya begitu luar biasa ya. Di Liga Belanda mereka bisa mencetak 9 gol, kemenangan ada 5 gol, ada 4 gol, ada 5 gol, ada 3 gol gitu ya. Dan di Liga Champions mereka juga tampil begitu bagus ya. Mereka mengalahkan Sporting Lisbon di away dengan skor 1-5. Ini pelatih yang bagus banget menurut saya, Erik ten Hag. Dia mampu ya meramu sebuah formasi yang tepat untuk Belanda ya. Kita ketahui filosofi Ajax Amsterdam ini adalah filosofi menyerang ya, total football seperti alanya negara Belanda.
ya. Dan ini pada pemain-pemainnya belum termasuk pemain bintang lah, masih pemain standar ya, tapi dia bisa memanfaatkan pemain-pemain kualitas pemain yang ada ya. Terus ada Borussia Dortmund dengan Sporting Lisbon. Kita tahu Borussia Dortmund untuk Liga Jerman masih oke lah gitu ya, tapi untuk away-nya dia sama dengan Red Bull di grup Jerman ya, banyak kekalahan, banyak ditekan, banyak juga kecolongan gol ya. Tapi saya rasa bermain di kandang mereka sendiri, saya rasa kemenangan kedua mereka akan dapatkan ya di kandang mereka. Terus di grup C ada Shakhtar Donetsk berhadapan dengan Inter Milan. Nah, Shakhtar Donetsk ini grup Ukraina ya, sekarang berada di posisi 2 Liga Ukraina, tidak bisa dianggap remeh juga ya kan. Berhadapan dengan Inter yang lagi menurut saya inkonsisten lah ya permainannya, tapi masih bagus di Liga Italia ya. Kemarin mereka kalah 0-1 dari Real Madrid, dan saya rasa Inter akan tampil habis-habisan ya meraih kemenangan perdana, karena 3 poin ini sangat penting bagi mereka untuk bersaing dengan Real Madrid untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, terus di grup D terakhir ada Real Madrid berhadapan dengan Sheriff. Nah, kalau kita lihat ini kekuatan yang tidak merata ya. Real Madrid dengan klub bertabur bintangnya, dengan Sheriff yang merupakan klub asal Moldova, negara terpencil dari Eropa yang pertama kali ini bermain di Liga Champions, dan bagusnya mereka berbuat kejutan ya pada saat perdana di Liga Champions. Mereka mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 2-0 kalau nggak salah di kandang mereka, dan ini praktis tidak bisa dianggap remeh. Dan saya merasa pertandingan Real Madrid ini tidak akan berjalan mudah ya, walaupun di statistik Real Madrid lebih diunggulkan ya, tapi saya rasa ada kejutan lah bagi Sheriff untuk bertahan di Liga Champions ini ya, atau membuat kejutan ya. Nah, ini adalah review dari saya tentang grup A sampai grup D ya di Liga Champions. Nanti besok saya akan ada video lagi review di grup-grup lain di Liga Champions ya, dan hasil pertandingan yang grup A sampai grup D ini ya. Terima kasih sudah menonton ya. Mungkin nanti di video selanjutnya ya, nanti akan ada video Sudirman Cup ya di perempat final ya, nanti setelah hasil drawing dulu lah ya. Nah, cukup sekian ya, mungkin sampai di sini review saya. Nantikan video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga, salam bosku.